pada setiap minggu pergi ke sekolah minggu, bukan? Yuk kita dengarkan lagu ke-10, Satu Anak Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Adik-adik, kelinci selalu lucu. Nah, lagu ke-24, Kelinciku. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, sudah 1 minggu loh berlalu. Bagaimana? Masih bersuka cita? Tentu saja ya. Hari ini Inam Samuel sama Kak Jeta akan memimpin ujian ibadah sekolah minggu hari ini. Bagaimana Inam? Apakah Inam hari ini bersuka cita? Ya, bersuka cita kakak. Yang namanya anak Tuhan harus bersuka cita kakak. Ya, Kak Jeta juga hari ini bersuka cita karena penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini sungguh sangat luar biasa. Dan terlebih lagi, hari ini hari Minggu, harinya kita beribadah kepada Tuhan. Harinya kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun pandemi, kita masih bisa beribadah secara online. Ayo adik-adik, berdiri, kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa.
ikuti doa yang Anak ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan untuk anak-anak. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari Tita yang ke-10 serta maksudnya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau kedelainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan serta setia kepada tugasnya. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai perintah-Mu. Amin. Adik-adik, hari demi hari kita lalui, dan ini merupakan suatu hal yang kita syukuri, kita bahagiakan dalam kehidupan kita, dan segala beban-beban kita buang jauh-jauh ya adik-adik, tetapi kita ingin bahagia bersama Tuhan. Mari kita akan menyanyikan Aku Bahagia. Anak-anak, kami undang untuk berdiri kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan laut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak silakan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita di rumah, kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan juga satu lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Jalanku
adik-adik, kembali bertemu lagi dengan Bang Rudi. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, siapkan dulu Alkitabnya. Siapkan dari bacaan kita, yakni yang diambil dari Injil Lukas pasal 11, ayatnya yang ke-27 dan 28. Injil Lukas pasal 11, 27 dan 28. Kalau sudah bertemu, sebelum kita membahas firman Tuhan, merenungkan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk menghadap Engkau. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sering mendengarkan kata bahagia. Apa maksudnya berbahagia itu ya? Wah, seringkali kita mengatakan, saya bahagia karena saya dapat ranking 1. Saya bahagia karena saya mendapatkan barang baru yang saya inginkan. Atau seringkali orang tua kita mengatakan, saya bahagia karena anak-anak saya berhasil, bisa juara, bisa memenangkan pertandingan atau lulus sekolah. Atau ada juga kita dengarkan, kami sedang berbahagia nih. Kenapa? Karena orang tua kita, bapak atau mama naik jabatan, naik pangkat, atau dipromosikan jabatannya jadi lebih tinggi. Atau banyak sekali adik-adik yang kita katakan bahagia selalu kalau orang lain berprestasi, atau kita mendapatkan barang-barang yang kita inginkan, atau kita katakan bahagia nih karena rumah baru, mobil baru, atau apapun barang-barang elektronik yang kita inginkan. Kita katakan kita berbahagia atau senang. Tapi adik-adik, semua itu sepertinya hanya sementara. Apakah kita masih berbahagia kalau yang tadi kita sebutkan tadi hilang misalnya, atau lenyap, diambil pencuri, atau apapun? Apakah kita masih tetap berbahagia? Nah adik-adik, di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang arti kebahagiaan. Mari kita baca sama-sama. Kita baca dari Lukas pasal 11 ayatnya yang 27 sampai 28. Hanya 2 ayat. Abang bacakan buat kita ya. Dengan judul perikop, siapa yang berbahagia? Ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ayat 28, Yesus menjawab, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi adik-adik, ada 2 arti bahagia yang kita bisa baca dari perikop ini. Satu, dari versi atau dari pernyataan ibu tadi, bahagia menurut ibu tadi. Yang kedua, bahagia menurut Tuhan Yesus. Apa artinya? Yang pertama, bahagia yang menurut ibu tadi adalah berbahagialah orang tua atau ibu yang melahirkan engkau. Kenapa dikatakan ibu Yesus berbahagia? Karena dilihatnya Yesus itu cakap untuk mengajar. Dia menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat. Dia mengajar orang banyak dan pengikutnya banyak waktu itu. Jadi ibu tadi dengan berteriak mengatakan, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau, dan air susu yang menyusui engkau, ya, yang memberikan air susu kepada engkau, yakni ibu yang melahirkan tadi. Jadi menurut ibu ini, bahwa orang yang berbahagia
jika anaknya, jika keluarganya bisa mengajar dengan baik, berhasil memiliki pengetahuan yang baik, atau berhasil memiliki pengikut yang baik seperti Tuhan Yesus. Jadi hal-hal yang terlihatlah hal-hal dunia yang menurut ibu ini yang membuat orang bahagia. Apakah itu salah adik-adik? Enggak. Itu boleh-boleh saja bahwa kita mengatakan berbahagia kalau kita memiliki apa yang kita inginkan. Kita boleh berbahagia, kita katakan, kalau kita bisa berhasil atau cakap melakukan sesuatu, atau bisa mengikuti, memiliki pengikut yang banyak. Tetapi tidak cukup hanya itu adik-adik. Itu bahagia yang sedikit saja dalam arti sempit. Yesus membukakan mata kita, Yesus membukakan pengertian kita. Apa itu arti bahagia yang sesungguhnya? Kita baca ayatnya yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Jadi yang berbahagia, kata Yesus, adalah mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Nah, yang pertama adalah mendengarkan firman Allah. Siapa itu yang berbahagia? Adalah mereka-mereka yang mendengarkan firman Allah. Mendengarkan firman Allah bisa melalui ikut ibadah online, ibadah sekolah minggu, atau mendengarkan khotbah. Mendengarkan firman Allah bisa melalui pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, dikatakan Yesus bahwa itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi kalau kita mengatakan kita ingin berbahagia, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita dengarkan ajaran Yesus. Yang kedua adik-adik, yang berbahagia dikatakan yang memelihara firman Tuhan. Nah, bagaimana kata memelihara ini? Apakah memelihara seperti memelihara ikan, dikasih makan, atau memelihara tanaman? Ya, mirip-mirip dengan itu. Memelihara berarti menjaganya, memberikan pertumbuhan, dan melakukannya. Memelihara firman Tuhan berarti kita ambil itu firman Tuhan menjadi milik kita. Setelah kita dengarkan, kita baca, baru kita merenungkannya. Misalnya saja, jangan berdusta. Itu adalah firman Tuhan dari Tita yang ke-9. Adik-adik, bagaimana merenungkan Tita yang ke-9 itu menjadi milik kita, sehingga kita setiap saat kita menjauhi perbuatan-perbuatan dusta, sehingga kita menjauhkan mengejek-ngejek orang lain. Kita jauhkan perbuatan-perbuatan kita menganggap enteng orang lain. Adik-adik, menjaga dan memelihara firman Tuhan berarti harus melakukan firman Tuhan setiap hari. Mari adik-adik, kita sambut firman ini dengan menjaga dan memelihara firman Tuhan menjadi milik kita. Adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari perikop hari ini? Apa yang kita bisa ambil dari firman Tuhan yang sedikit ini? Yang pertama sekali, biarlah kita menjadi orang yang berbahagia dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik menjadi berbahagia dengan cara mendengarkan firman Tuhan? Biarlah kita orang atau anak-anak yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bisa mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online. Bisa mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan firman Tuhan. Bisa mendengarkan firman Tuhan melalui nyanyian-nyanyian rohani. Pagi-pagi, siang-siang, atau mau tidur, kita dengarkan adalah nyanyian-nyanyian rohani yang adalah ayat-ayat Alkitab yang dinyanyikan, yang dijadikan menjadi lagu pujian. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari nasihat-nasihat orang tua. Orang tua tentu memberikan nasihat yang baik berdasarkan firman Tuhan. Mari adik-adik menjadi pendengar firman Tuhan, menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita memeliharanya. Bagaimana memeliharanya? Kita renungkan firman Tuhan itu, kita pegang dia menjadi milik kita, dan terakhir kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Harus terlihat orang Kristen, orang yang sering sekolah minggu, perilakunya seperti apa. Orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan, tentu dia hormat kepada orang tua, dengar-dengar nasihat orang tua, rajin belajar, membereskan mainan, membantu orang lain, dan tidak sombong dan tidak menjelek-jelekan orang lain. Dan yang terakhir, mari kita simpan ini, firman Tuhan ini menjadi milik kita, simpan di dalam hati, renungkan setiap hari, dan lakukan di dalam kehidupanmu. Mari adik-adik, jadilah menjadi anak-anak sekolah minggu yang berbahagia dengan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami sudah boleh belajar untuk mendapatkan arti kebahagiaan. Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti bahwa kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan jika kami mendengarkan dan memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, untuk ke depan kami ingin menambah waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu, baik melalui ibadah, baik melalui nyanyian pujian, baik melalui mendengarkan nasihat orang tua. Dan yang terutama Tuhan, kuatkan kami untuk kami dapat menyimpannya dalam hati, merenungkannya setiap hari, dan melakukannya. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan kami di masa pandemi ini. Tuhan, kuatkan kami untuk menghadapi masa-masa pandemi, terutama berikan kami hikmat pengetahuan untuk mengatur waktu di dalam sekolah kami, belajar mandiri. Kami berdoa buat orang tua kami, berikan mereka kekuatan, kesabaran, mendidik dan membimbing kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi, Tuhan jagai negara ini, supaya kami secepatnya Tuhan boleh terbebas dari pandemi ini, dan berikan pemimpin negara kami hikmat pengetahuan untuk menjalankan negara ini. Tuhan, kami adalah orang berdosa, seringkali melanggar nasihat-Mu, perintah-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ajari kami supaya kami bisa hidup lebih baik lagi ke depan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita saatnya akan memberikan persembahan kita. Namun ingat adik-adik, persembahan kita yang paling utama adalah hati kita. Apa yang hendak kita berikan kepada kemuliaan Tuhan itu adalah saat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dari hari-hari yang kita lewati, kita tetap berjalan bersama Tuhan. Mari sambil persembahan kita berikan, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Semua semangat ya adik-adik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo adik-adik, jadi semangat lagi, jalan beserta Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Anak-anak kita bangkit, kita undang bangkit kembali, berdiri. Anak-anak sekolah minggu, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak ini di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kebaktian kita sudah selesai, dan seperti kata firman Tuhan, untuk menjadi bahagia yang sejati adalah mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah, melalui baca Alkitab atau nyanyian rohani, dan yang terpenting memelihara firman Tuhan, yaitu dengan merenungkan setiap hari. Jadikan itu milik kita dan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah bahagia dengan mendengar dan memelihara firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya adik-adik. serta Dan tetap semangat walaupun kondisi di pandemi ini adik-adik. nah, akhirnya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, saatnya kita melakukan aktivitas ya. Ya, untuk aktivitas kita pada hari ini kita akan menggambar, kemudian mewarnai, kemudian membuat tulisannya sesuai dengan cerita firman Tuhan tadi, yaitu kebahagiaan saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang dibutuhkan adik-adik krayon, pensil untuk menggambar, kemudian kertas, kemudian gunting. Oke, jadi adik-adik nanti menggambar, boleh gambar wajahnya sendiri. Kalau dia perempuan, boleh menggambar wajah perempuan, ya. Jadi gambar sendiri ya adik-adik. Ya, seperti ini adik-adik gambarnya. Oke, ini sketsanya ya adik-adik. Ini sketsanya. Kalau ini laki-laki, gambar laki-laki, oke. Ya, ini gambar laki-laki. Kalau yang perempuan yang pintar menggambar seperti saya Inang lihat, Fiona pintar menggambar loh. Kalau gambar Inang seperti ini aja yang bisa, ya. Seperti ini aja yang bisa gambar Inang. Kalau Fiona atau si Putri atau kelas menengah itu lihat banyak yang pintar menggambar. Jadi boleh gambar wajahnya ya. Yang perempuan boleh gambar wajah perempuan, yang laki-laki boleh laki-laki. Jadi kalau ini seperti ini aja. Oke. Ya, setelah itu baru kita tambahi. Tambahinnya apa Inang? Ya, kita
kayak seperti firman Tuhan tadi, kalau kita bahagia melakukan firman Tuhan, apa dampaknya? Apa yang kelihatan bagi anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan? Ini inang buat sudah. Jadi kita boleh tambah di sini, dituliskan ini seperti ini, kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa kalian tuliskan di sininya kejujuran. Kemudian sukacita, atau ditambahkan yang lain-lainnya adik-adik. Kalau sudah seperti ini diwarnai, kemudian di sini sebagai ayat hafalan. Ayat hafalannya kelihatan ke adik-adik? Nih dituliskan di sini ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Lukas 11 ayat 27. Di sini katakan, aku bahagia bila melakukan firman Tuhan. Jadi di sini ayat hafalannya. Di sini kalau kita melakukan firman Tuhan boleh ditambah ya adik-adik. Jadi sekarang setelah diwarnai, kita gunting. Ya, kita gunting. Kita gunting dulu. Oke adik-adik, ya seperti ini nanti. Ini kalian kerjakan di atas tempat tidur boleh, atau di pintu kamar kalian. Jadi kalau setiap hari melihat aku bahagia, boleh diganti ini namanya. Siapa namanya ya? Si Jeko bahagia melakukan firman Tuhan, boleh. Boleh diganti ya, atau siapa lagi? Grace bahagia melakukan firman Tuhan sesuai dengan ayat apa kita ya, ayat hafalan kita. Jadi boleh diganti namanya. Kemudian di sini boleh ditambah. Kalau ini inang buat ada kejujuran, ada kasih, ada sukacita saat melakukan firman Tuhan. Boleh buat lagi tambahnya di sini. Saya senang senantiasa, atau apa lagi yang berhubungan dengan kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik, selamat berkarya ya. Selamat berkarya dan tetap semangat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan lagu kedua adik-adik sekalian, kita dengarkan ya. Kawanku, ini hari Minggu. Kawanku,